Pelajaran hidup itu memang bukan hanya tentang teori, lebih penting itu adalah pada saat prakteknya. Itulah perjumpaan dengan guru sejati. Seorang anak dibesarkan dalam keluarga yang penuh pertikaian, penuh pertengkaran, bahkan bercerai, itu cenderung membentuk pemikiran mereka akan masa depan. Anak kecil seperti itu akan berpikir, berdoa, jangan sampai aku mengalami hal seperti orang tuaku. Sangat berpotensi membentuk kehidupan yang sama di masa depan. Nah, jangan sampai 3 anak yang sekarang ada bersama juga mengalami trauma yang sama. Perlu memutus tautan perjalanan lingkaran setan itu. Jangan sampai anak mengalami trauma yang sama, menyebabkan takdir dan nasib membawa Mbak ketemu dengan pasangan yang berpotensi mewujudkan apa yang Mbak takutkan juga. Kemudian tergoda dengan 3 hal, harta, tahta, atau cinta. Kalau dia tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga suami yang awalnya tampak menjadi andalan tergoda pada hal yang seharusnya sudah tidak penting lagi bagi dia. Memunculkan cahaya terang di dalam diri. Jiwa suaminya Mbak itu kemudian berpikir supaya yang muncul itu kesadaran dia. Dia telah meninggalkan 3 anak yang harusnya dia cintai, istri yang harusnya dia rawat, dia jaga, dia cintai. Biarlah dia mengalami penyesalan itu. Tetap setiap orang harus belajar menjadi orang tua tunggal. Bukan saja perceraian yang bisa memisahkan seorang suami dan istri. Kematian juga bisa memisahkan. Keterpisahan itu biarlah dijadikan waktu untuk berlatih kuat menjadi ayah sekaligus ibu. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau nginfoin sesuatu yang sangat penting buat teman-teman yang sedang ada dalam perjalanan penyembuhan diri. Saya dan Pak Wayan Mustika akan mengadakan webinar spiritual bertemakan Cara Memutus Karma Keluarga. Webinar ini lahir dari keresahan banyak jiwa yang merasa terjebak dalam pola keluarga atau pasangan yang berulang, entah itu luka batin, konflik, atau nasib yang terasa diwariskan. Jadi webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua tentang karma turunan dan dampaknya, memberikan pemahaman dan solusi spiritual untuk memutus pola negatif dalam keluarga, membantu generasi muda menyembuhkan luka leluhur tanpa menyalahkan masa lalu. Acara ini diadakan di 29 Agustus tahun 2025 melalui Zoom meeting. Dan silahkan daftar webinar dengan klik link di deskripsi ya. Segera daftar karena slotnya terbatas. Terima kasih. Video ini merupakan tayangan dari kami, Ruang Jeda, yang memfasilitasi pertemuan penonton dengan Pak Dr. Wayan Mustika dari Rumah Semesta. Video ini telah mendapatkan persetujuan untuk dibagikan sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua. Kisah singkatnya, Mbak dengan nama samaran adalah seorang ibu dengan 3 orang anak. Ia pernah bercerai dan baru-baru ini mendapati suaminya berselingkuh dengan mantan kekasihnya. Saat ini ia sedang berada di masa-masa kegelapan dalam hidupnya. Inilah proses diskusi beliau bersama Pak Wayan Mustika. Iya, saya turut prihatin dengan apa yang Mbak dialami. Jadi ini memang latihan yang berat. Pelajaran hidup itu memang bukan hanya tentang teori, tetapi yang lebih penting itu adalah pada saat prakteknya, gitu. Jadi betapapun kita menguasai sebuah teori tentang kesadaran, tapi ketika kita berhadapan langsung dengan situasinya, memang kita pasti akan berguncang. Sama dengan kita mau belajar naik sepeda, kita pasti merasa mudah ketika melihat orang lain mampu naik sepeda atau berselancar di atas gelombang di lautan, kelihatannya gampang. Tapi begitu kita sendiri yang mencobanya, biasanya memang agak susah dan akhirnya terbukti memang tidak semudah yang kita pikirkan. Dan gelombang kehidupan yang penuh suka duka ini juga pada akhirnya sangat perlu untuk apa? Sangat perlu untuk dijalani langsung, ya. Dijalani langsung supaya nanti kita tidak tidak hanya paham di teorinya, tapi mengalami langsung rasanya. Itu yang pertama. Jadi kehidupan ini memang tempat kita berlatih menghadapi pengalaman rasa, ya. Dan apapun yang kita rasakan ketika menghadapi pengalaman ini, itulah perjumpaan dengan guru sejati. Guru yang benar-benar membuat kita mengerti dan memahami rasa
Kalau kita hanya duduk di rumah, belajar, baca buku, dengar-dengar, tapi tidak pernah mengalaminya, maka itu bukan perjumpaan dengan guru sejati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu apa yang mungkin menjadi masa lalunya Mak, waktu kecil. Pertanyaan saya, apakah Mak hidup di tengah keluarga atau orang tua yang hubungan mereka tidak baik-baik saja ketika masih kecil? Apakah itu juga terjadi? Ya Kak, Silahkan. jadi saya bercerai di umur saya sekitar 5 tahun. Baik-baik, itu saja saya sudah cukup paham. Nah, seseorang atau seorang anak, entah laki-laki atau perempuan, yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh pertikaian, penuh pertengkaran, bahkan bercerai, itu cenderung membentuk pemikiran mereka akan masa depan, juga ikut membentuk. Dan mungkin sebagian pengalaman-pengalaman buruk yang mereka temukan di masa kecil, yang ada di hadapan mereka sebagai situasi atau drama kehidupan, entah yang diciptakan oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun yang lainnya, itu bisa membentuk image mereka, bayangan mereka tentang masa depan. Mereka mungkin menjadi khawatir, menjadi cemas, was-was akan masa depan mereka sendiri. Bahkan mungkin mereka, anak-anak kecil seperti itu akan berpikir atau berdoa, jangan sampai aku mengalami hal seperti orang tuaku. Aku tidak mau menjadi seperti orang tuaku, hidup dalam perceraian gitu misalnya. Nah, ketika dia berpikir seperti itu, cenderung masa depannya kemudian menciptakan apa yang dia takutkan. Ini yang sering terjadi. Sehingga saya nggak tahu apakah Mbak masih di dalam diri masih menyimpan uh, mungkin yang tidak disadari, menyimpan trauma itu, rasa kebencian pada situasi di mana orang tua bercerai. Kebencian yang masih melekat pada apa namanya kondisi keluarga, kondisi orang tua seperti itu, sangat berpotensi membentuk kehidupan yang sama di masa depan. Sehingga suatu saat nanti, ya dalam doa, dalam sholat misalnya, silahkan sempatkan waktu untuk berdoa dengan kata-kata seperti ini. Aku memaafkan apapun yang pernah terjadi di masa kecilku. Aku memaafkan apa yang terjadi di antara orang tuaku. Aku menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Setidak-tidaknya kalau sudah sampai memaafkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketenangan, ya semoga nanti masa depan berikutnya ini, ya setelah hari ini, pelan-pelan akan mulai lebih terang lagi. Ya, berkurang masalah-masalah yang memungkinkan terjadinya pertikaian-pertikaian, situasi-situasi yang mirip dengan apa yang terjadi di masa kecil. Itu tentang apa yang terjadi di masa lalu untuk dibersihkan dari batin bawah sadarnya. Yang kedua itu. Sekarang yang ketiga. Apa yang harus dilakukan ketika berhadapan saat ini? Saat ini. Nah, trauma masa kecil di usia Mbak 5 tahun, pernah melihat situasi orang tua seperti itu, ternyata berefek kepada Mbak. Nah, jangan sampai 3 anak yang sekarang ada bersama Mbak juga mengalami trauma yang sama. Sehingga saran saya, kalaupun masih terjadi sesuatu yang berpotensi menciptakan pertengkaran dengan suami, lakukan itu tidak di hadapan anak-anak. Ya, minimal berkomitmen berdua, apapun hal yang tidak diinginkan terjadi di antara keluarga, jangan sampai itu muncul di hadapan anak-anak. Karena panca indera mereka, entah mereka melihat pertengkaran orang tuanya, mendengar ataupun merasakan energi buruk orang tuanya, itu akan tersimpan di batin bawah sadarnya. Dan takutnya nanti mereka pun kelak akan mengalami situasi yang sama. Maka perlu memutus tautan perjalanan lingkaran setan itu. Diputus dengan cara jangan sampai anak mengalami trauma yang sama. Jadi orang tua itu berusaha
menyembunyikan apa yang terjadi di antara mereka. Sehingga urusan karma mereka, urusan pelajaran hidup mereka, itu hanya terjadi di antara mereka. Anak-anak tidak perlu mengalami trauma, mengalami luka yang sama akibat pertikaian orang tuanya. Itu yang harus dilakukan saat ini. Selain itu, apa yang terjadi pada suami tidak serta-merta, walaupun itu salah, tidak serta-merta kesalahan sepenuhnya. Ya, mungkin seperti yang saya ceritakan tadi, trauma masa lalu Mbak menyebabkan takdir dan nasib membawa Mbak ketemu dengan pasangan yang berpotensi mewujudkan apa yang Mbak takutkan juga. Jadi rasa takut itu yang membawanya hadir dan kemudian tergoda dengan tiga hal, harta, tahta, atau cinta. Jadi siapapun berpotensi untuk tergoda pada harta, tahta, maupun cinta. Kalau dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Nah, karena masalah kecil yang belum beres, rasa takut yang belum terselesaikan, itu kemudian menjadi pemanggil situasi nasib yang buruk. Sehingga suami yang awalnya tampak menjadi andalan gitu, bisa dipercaya, tiba-tiba tertarik untuk tergoda pada hal-hal yang seharusnya sudah tidak penting lagi bagi dia. Karena apa? Karena seorang suami yang bertanggung jawab itu semestinya memperhatikan bukan saja istrinya, yang terpenting dia perhatikan adalah tiga anak yang menjadi tanggung jawabnya itu. Kalau dia seorang suami yang bertanggung jawab, tidak sempat Tapi rasanya dia akan berpikir hal-hal lain. Karena cintanya sudah habis setidak-tidaknya untuk tiga anak dan satu istrinya. Tapi ketika rasa takut kita, apalagi trauma ketika di perceraian pertama memunculkan rasa trauma, itu jangan-jangan suamiku akan begini lagi. Nah, ketakutan-ketakutan itu menjadi law of attraction juga. Ya, hukum tarik-menarik. Karena apa yang kita benci akan mendatangi kita, apa yang kita cintai juga mendatangi kita. Sehingga ke depan lebih baik berdoa atau selain berdoa kepada Tuhan, kepada semesta, agar kehidupan keluarga baik-baik saja, mungkin juga bisa memunculkan cahaya terang di dalam diri. Kenapa demikian? Jelas sekali apa yang dilakukan suaminya adalah sesuatu yang bersifat kegelapan. Ya, dia mencari terang di luar, terang cinta yang dia inginkan di luar. Kenapa? Karena di rumah dia merasa ada kegelapan. Entah gelap yang tanpa dia mengerti, seperti ketakutan yang Mbak pancarkan itu vibrasi. Vibrasi energi yang Mbak nggak tahu, dia juga nggak ngerti, tapi tiba-tiba ketemu lagi dia sama mantan yang membuat dia tergoda dan sebagainya. Sehingga berilah cahaya terang yang jauh lebih terang di rumah. Beri energi cinta yang jauh lebih kuat di rumah. Sehingga dia tidak punya alasan untuk bermain terang di luar sana. Karena di rumah lebih terang daripada di luar. Ya. Kalau di rumah bocor, di tempat lain nyaman, pasti orang akan pergi ke tempat yang lebih nyaman. Nah, kalau di rumah gelap, di tempat lain dia juga gelap, tapi merasa sedikit lebih terang, dia akan pergi ke sana. Tapi kalau di rumah terang benderang, orang tidak akan pergi keluar rumah untuk mencari kegelapan. Nah, jadi buat aura cinta di antara Mbak dengan anak-anak, berikan perhatian penuh sampai dengan perhatian penuh itu jiwa suaminya Mbak itu kemudian berpikir tentang rasa empati supaya dia menyesal sendiri tanpa perlu diponis, dihukum dan sebagainya, supaya yang muncul itu kesadaran dia bahwa apa yang dilakukan itu salah karena dia telah meninggalkan tiga anak yang harusnya dia cintai, istri yang harusnya dia rawat, dia jaga, dia cintai. Ya, karena kebaikan yang dia lihat, biarlah dia mengalami penyesalan itu. Ya, jadi tidak usah harus menanyakan ini, menanyakan itu, bla 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 dan seterusnya. Karena laki-laki semakin didesak seperti itu,
semakin kuat dorongan egonya untuk keluar. Ya, karena di luar dia merasa bersalah, mungkin setelah melakukan hubungan itu dia merasa bersalah, sampai di rumah ketemu marah-marah, ketemu investigasi dari istri, ketemu penghakiman dan sebagainya, tambah punya kekuatan lah dia untuk keluar, untuk fight atau flight, menghindar dari rumah atau melawan apa yang dikatakan oleh istrinya, entah berbohong dan sebagainya. Jadi apapun yang kita rasakan, rasakan dulu, tetapi jangan bereaksi secara ego. Walaupun pasti, mau tidak mau, pasti ada dorongan reaksi ego di dalam diri kita untuk mencoba mencegah hal itu terjadi. Tapi sayangnya, reaksi ego kita melihat situasi seperti itu justru memperburuk keadaan biasanya. Ya, pertengkaran-pertengkaran di rumah justru menjadi api yang memperkuat dia untuk pergi keluar. Tapi kalau di rumah dia merasa tidak diketahui, walaupun kita tahu apa yang dia lakukan, pura-pura tidak tahu, tetapi kita tunjukkan bahwa kita tetap mencintai dia, tetap menjaga anak-anak kita. Wah, dan sekali waktu boleh mungkin mengungkapkan, aku dengar begini dari suami si A gitu misal, bahwa kamu berhubungan lagi dengan mantanmu. Ya, coba renungkan lagi. Itu aja. Walaupun hanya ngomongnya singkat, ya seseorang yang ketahuan baru satu kali saja, itu sudah membuat orang itu nggak nyaman. Gitu. Nggak usah diinvestigasi terus-menerus, nggak usah. Nah, setelah dia tahu bahwa istrinya tahu apa yang dilakukan, kemudian istrinya tidak melakukan reaksi-reaksi buruk dengan egonya, maka rata-rata dia akan merenung. Ya. Kalau dia normal, dia akan merenung dan merasa bersalah. Ya. Justru ketika dia didesak-desak itu, dia akan menjadikan itu sebagai bahan bakar untuk memperkuat reaksi egonya untuk pergi atau untuk melanjutkan hubungan yang gelap itu. Mudah-mudahan ini dipahami. Jadi untuk saat ini fokus kepada 3 anak yang dicintai, gitu. Dan selalu belajar untuk menjadi orang tua tunggal. Selalu belajar. Walaupun hubungan kita baik-baik saja dengan pasangan hidup kita, tetap setiap orang harus belajar menjadi orang tua tunggal. Karena apa? Karena kita nggak tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan. Bukan saja perceraian yang bisa memisahkan seorang suami dan istri. Kematian juga bisa memisahkan. Pekerjaan bisa memisahkan. Sehingga keterpisahan itu biarlah dijadikan waktu untuk berlatih kuat menjadi ayah sekaligus ibu. Ya, pas ada pasangan tetap baik-baik saja, bagus. Tapi begitu dia pergi keluar untuk bekerja, jadi ayah dan ibu sekaligus. Kalau misal hal buruk terjadi, benar-benar kita menjadi orang tua tunggal, kita akan selalu siap. Dan karena menjadi orang tua tunggal itu seperti belajar menjadi Tuhan. Tuhan yang mencipta, memelihara, dan seterusnya. Tuhan itu seperti ayah dan ibu semesta. Dia belajar, dia menjadi ayah sekaligus ibu. Nah, kita disuruh berlatih seperti itu. Jadi, permasalahan-permasalahan yang hadapi itu bisa dijadikan pelajaran untuk apa? Untuk menjadi lebih baik dari diri sendiri yang sebelumnya. Dan dalam tautan karma, kita nggak tahu. Di tautan karma di kehidupan saat ini, jelas ada kaitan antara trauma masa kecil yang terbawa saat ini. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di kehidupan masa lalu. Sebagai ruh yang pernah mengalami kehidupan sebelumnya, mungkin saja pernah berada di posisi yang lain. Entah berapa kehidupan sebelumnya, pernah mengambil sebuah posisi sebagai suami yang memperlakukan istri seperti sekarang diperlakukan oleh suami. Sehingga hari ini, di alam manusia ini, alam neraka ini,
harus mengalami pengalaman rasa langsung untuk mengerti, oh seperti ini rasanya disakitin oleh orang gitu. Sehingga lebih baik belajar memaafkan, dan itu adalah ajaran mendalam dari Islam. Islam itu kan maknanya kepasrahan yang mendalam. Nah, jadi pasrah itu artinya menerima apapun kehendak Tuhan. Karena ketika kita sudah berbicara basmalah atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka segala kejadian dalam hidup kita tidak lain tidak bukan adalah atas kasih sayangnya juga. Walaupun terkadang itu menyakitkan dan kita tidak terima. Tapi mungkin rasa sakit itulah yang akan membebaskan kita dari hal-hal buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya kan kadang-kadang kita bingung kan, apa sih dosaku, apa sih salahku sehingga aku harus mengalami kehidupan seperti ini saat ini. Nah, sulit ditemukan kalau kita tidak mengerti ilmu reinkarnasi. Kalau kita mengerti ilmu reinkarnasi, kita akan paham. Sekalipun kita tidak pernah berbuat salah, berbuat dosa di kehidupan saat ini, tetapi kita mengalami hal buruk, maka satu-satunya kemungkinan terbesar adalah kita pernah mengalami hal yang sama di masa lalu, atau berbuat yang sama di masa lalu. Disitulah keadilan Tuhan. Kalau kita hanya tahu bahwa hidup hanya sekali dan hari ini saja, maka banyak orang akan bingung. Sudah berbuat baik, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah menyakiti orang, kenapa hidupnya disakiti? Pasti akan bingung. Kapan aku bahagia? Sudah rajin sembahyang, sudah rajin beramal, rajin beribadah, rajin apa saja. Tidak pernah nyakitin orang, tapi kok hidup disakiti? Nah, kalau kita tidak paham ilmu reinkarnasi akan bingung. Nah, ilmu reinkarnasi itulah yang membuka kesadaran bahwa, oh, jangan-jangan di masa kehidupan terdahulu aku pernah menyakiti orang. Sehingga hari ini dengan kasih sayang Tuhan, aku diizinkan menebus rasa sakit yang pernah aku lakukan pada orang lain di masa lalu dengan cara akulah yang kini disakiti orang. Dan aku harus belajar pasrah menerima ini sebagai keyakinanku pada Tuhan. Dan semoga dengan segera ikhlas, pasrah, sabar, menerima semua pengalaman rasa sakit ini, di situ kemudian hukuman itu, tanda petik hukuman atau hukum pelajaran itu akan segera terhenti dan semua kembali normal. Hubungan kembali baik dan semesta kemudian membuat suami terbebas dari godaan orang lain di luar sana dan kembali menyadari bahwa dirinya salah. Nah, seorang suami yang pernah merasa bersalah, begitu dia mau pulang, disambut dengan ikhlas, dengan pasrah, dengan sabar oleh keluarganya, akan jauh lebih mudah terjadi. Tapi kalau di rumah dia dimarah-marah, terus-menerus, diinvestigasi terus-menerus, penyesalannya terhadap apa yang dia lakukan di luar sana tidak akan tersambut dengan baik. Di sana dia menyesal, di rumah dimarah-marah. Akhirnya dia akan memilih untuk tidak berada di mana-mana. Itu jauh lebih buruk lagi. Jadi, kalau ingin dia kembali, maka siapkan rumah yang ikhlas menerima apa adanya. Dan bisa segera memaafkan apapun hal buruk yang pernah dia lakukan. Sebagai bagian dari tautan karma kita di masa lalu. Kira-kira seperti itu caranya memandangnya. Ya, ya, itu dulu, Mbak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau nginfoin sesuatu yang sangat penting buat teman-teman yang sedang ada dalam perjalanan penyembuhan diri. Saya dan Pak Wayan Mustike akan mengadakan webinar spiritual bertemakan cara memutus karma keluarga. Webinar ini lahir dari keresahan banyak jiwa yang merasa terjebak dalam pola keluarga atau pasangan yang berulang, entah itu luka batin, konflik, atau nasib yang terasa diwariskan. Jadi webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua tentang karma turunan dan dampaknya, memberikan pemahaman dan solusi spiritual untuk memutus pola negatif dalam keluarga, membantu generasi muda menyembuhkan luka leluhur tanpa menyalahkan masa lalu. Acara ini diadakan di 29 Agustus tahun 2025 melalui Zoom meeting. Dan silahkan daftar webinar dengan klik link di deskripsi ya. Segera daftar karena slotnya terbatas. Terima kasih.
apakah perlu untuk melakukan hipnoterapi untuk menyembuhkan luka batin masa kecil itu, Pak? Bisa hipnoterapi, bisa, ya. Bisa juga duduk sering kalau di Islam kan ada zikir, merenung. Nah, kalau bisa melakukan itu setiap malam sebelum tidur, bawa diri kita dalam kondisi ketidaksadaran, artinya menjelang mau tidur, cukup lakukan afirmasi. Aku memaafkan apa yang terjadi pada kedua orang tuaku di masa aku kecil. Aku menerima itu sebagai bagian dari perjalanan karma mereka berdua. Aku membebaskan diriku dari rasa sakit terhadap apa yang dilakukan oleh kedua orang tuaku. Dan aku juga menerima dengan ikhlas, memaafkan semua hal buruk yang terjadi padaku di kehidupan saat ini. Aku percaya dan yakin Tuhan akan memberiku hidup yang lebih baik di masa depan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau itu diulang-ulang terus-menerus, ya, itu akan menggantikan hal-hal buruk, peristiwa-peristiwa buruk. Nanti kalau itu terus-menerus diulang-ulang setiap malam sebelum tidur atau pada saat sholat malam misalnya, ya, sholat malam diulang-ulang sampai terbawa ke dalam tidur. Nah, itu setidak-tidaknya dalam 14 hari, kalau diulang terus-menerus dalam 14 hari, itu bisa mengubah apa yang ada di dalam tubuh kita dan bahkan mengubah takdir masa depan kita menjadi nasib yang lebih baik. Ya, tapi kalau terus-menerus trauma masa kecil dipelihara dengan rasa takut, jangan-jangan aku punya ini lagi, sekarang sudah punya ini, kena lagi dengan urusan ini, jangan-jangan aku akan terus begini. Nah, kalau itu afirmasi yang muncul, walaupun tidak disadari, itu menjadi doa juga. Maka hal buruk akan terjadi lagi, begitu. Ya. Jadi bukan karena kaya, bukan karena miskin, siapapun bisa mengalami situasi seperti ini. Kalau kita terus-menerus memikirkan hal-hal buruk tentang kehidupan kita. Sekarang ubah, pikirkan hal-hal baik yang kita inginkan. Sederhananya seperti itu. Nanti silakan, nanti ditonton lagi rekaman ini, supaya bisa mengingat apa yang boleh dikatakan, ya, atau bisa Pak, ditambahkan cerita-cerita lain, eh, kata-kata lain, ya. Silakan. ya Pak, terima kasih pencerahannya, terima kasih banyak Pak Wayan. Saya Ya, senang sekali bisa bermuka seperti ini. ya, Mudah-mudahan saya bisa ketemu Pak Wayan, bisa mengunjungi kediaman Pak Wayan suatu hari. Saya ingin begitu Pak, ya, silaturahmi, ya. bisa ketemu, boleh ya Pak? Boleh, Mbak, silahkan nanti kalau pas ke Bali, semoga dimudahkan rezekinya, semoga diperbaiki masa depannya oleh kehidupan ini, dan semoga Amin. segala berkah diberikan oleh cinta kasihnya Tuhan, dan semoga suami jiwanya disadarkan, dan anak-anak terjaga, sehingga tidak Amin. mengalami situasi yang sama di masa depan. Amin. Ya, ya gitu, Mbak Amin. Desi. Ya, ya, sudah, ya. Baik, kalau Terima seperti kasih itu, Pak. saya akhiri sesi kali ini, nggih Pak Wayan Mustika dan Mbak. Terima kasih banyak untuk Ya, waktunya. Nggih, saya juga izin nanti ya untuk di-post, untuk dibagikan ke teman-teman yang lain. Semoga bisa menjadi pencerahan juga buat teman-teman yang lain. Kalau gitu saya tutup sesi kali ini, nggih Pak Wayan. Makasih ya, Dek, ya. Makasih, Dek. Iya. Ya, semoga berkah selalu ya, Dek. Semoga bahagia sama anak-anak. Ya, makasih.